Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak. Kali ini gue akan bahas tentang latihan soal untuk bab 3 di modul perpajakan 2 PKN STAN. Oke. Lihat guys di sini nomor 1 guys ya. Tuan A duda dengan anak 1. Ini materinya tentang perhitungan PPh orang pribadi ya guys. Kita lihat di sini, Tuan A duda dengan anak 1 menikah lagi tanggal 20 Desember 2019. Istrinya tidak bekerja, anak kedua lahir 2 Januari 2020. Pernyataan yang benar tentang besarnya PTKP di tahun pajak 2019 adalah, karena di sini dia menikah lagi di tanggal 20 Desember 2019, maka artinya di tahun 2019 itu sebenarnya ketika awal tahun 2019 masuk tahun 2019 dia belum menikah kan, belum menikah lagi, tapi dia sudah punya anak 1 ya, berarti dia masih duda dengan anak 1, yaitu berarti jawabannya adalah TK1. Yang dapat menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak adalah adik nggak bisa, anak angkat di sebagian nggak bisa, anaknya sudah menikah nggak bisa, mertua tidak berpenghasilan. Ini keluarga semenda dalam garis keturunan lurus ke atas. Yang bisa menjadi kredit pajak bagi orang pribadi adalah pemotongan PPh atas honorarium. Ini final. Coba adalah STP ya. Jadi untuk pasal 25 guys. Nah, ini mungkin yang materi tambahan nih guys, yang gue belum sampaikan ya di video gue tentang PPh 25 itu. PPh 25 itu ada 2 guys. Yang pertama adalah PPh 25 yang dibayar sendiri, dan ada STP PPh pasal 25, surat tagihan pajak PPh pasal 25 dalam hal ada di suatu bulan misalnya yang PPh pasal 25 belum dibayar. Nah, di STP ini kan ada 2 nih isinya, ada pokok pajaknya dan ada sanksinya. Nah, yang boleh dikreditkan yang mana? Hanya pokok pajaknya guys, hanya pokok pajaknya. Sanksinya tidak bisa dikreditkan. Jadi jawabannya adalah B. Wanita kawin yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami, maka ini terpisah ya. Dan untuk pihak tetangga tidak perlu memperhitungkan penghasilan itu suami. Salah ya, saya berhitungkan ya. Kredit pajak suami diperhitungkan untuk menghitung PPh kurang, ini salah. Tidak diperhitungkan mengeluarkan zakat, salah juga bisa. Cara perhitungan pajak sama dengan keluarga yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, betul nih ya. Jadi MT itu, ini kan MT ya, memilih tuh menjalankan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, ini kan MT. Itu sama dengan PH ya guys. Ya sama dengan pisah harta. Jadi D jawabnya. 5. Pak Ahmad adalah seorang aktuaris yang membuka kantor tempat istrinya merupakan pegawai pada kantor tersebut dan atas gajinya dipotong PPh pasal 21 oleh suami. Pernyataan yang benar atas hal tersebut adalah kejujuran bersifat final. Salah ya, karena ini istrinya itu bekerja di kantornya si suami. PPh pasal 21 Bu Ahmad tidak menjalankan kredit pajak. Bisa. Gaji Bu Ahmad digabungkan dengan penghasilan Pak Ahmad dan nilai pajak akhir tahun ini ya. Gimana gabungan penghasilan Pak Ahmad dan dikenakan pajak akhir tahun, tetapi pasal 25 tidak, pasal 21 tidak bisa dikreditkan. Salah ya, C jawabnya. Jadi tetap bisa dikreditkan pasal 21-nya ya. Kemudian 6, dalam hal terdapat seorang istri yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka dalam SPP tahunan PHP keluarga tersebut penghasilan tersebut dikelompokkan dalam bekerja lebih dari satu pemberi kerja ya. Berarti maksudnya ya, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi dia bukan final ya guys. Mertua dapat menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak karena hubungan sedarah. Bukan, semenda ya. Semenda garis keturunan lurus. D. Jika wajib pajak memiliki penghasilan kena pajak 600 juta, maka besarnya PPh terutang menurut tarif pasal 17 adalah, ini kalau yang udah cepat ngitungnya gampang nih guys ngitungnya ya. Karena 0 sampai 500 juta itu pasti 95 juta guys totalnya. Tinggal ditambahin 100 juta dikali 30%. 30 juta. Jadi jawabnya 125 ya. Ini dari mana 595 nih ya. 50 juta kali 5%, 5% dikali 50 juta 2,5 juta
15% dikali 200 juta 30 juta, 25% dikali 250 juta 62,5. Nah ini pasti 95 nih, ya kan? Ini cara cepatnya nih, cara cepat ngitungnya. Tapi ya nggak harus cara cepat juga sih. Oke, nomor 9, Tuan Badu adalah seorang karyawan swasta bekerja pada perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Istrinya adalah pegawai UNICEF di Jakarta. UNICEF ini organisasi internasional ya. Berarti dia non objek pajak nih. Bukan subjek pajak. Istri Tuan Badu memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan berwujud kas, benefit in cash, dan berupa kenikmatan natural, benefit in kind. Bila status kewajiban perpajakan suami istri tersebut adalah kakak, maka pernyataan yang benar adalah, nah ini kan kakak. Pertama kakak ya, kakak itu digabung dengan suami. Nah, tapi ini kan dari satu pemberi kerja kan. Nah, apakah dia digabung? Digabung. Kenapa? Karena atas penghasilannya istrinya Tuan Badu ini itu belum dipotong PPh pasal 21. Ya. Kan syaratnya itu kan dia bekerja di satu pemberi kerja dan penghasilannya itu telah dipotong pajak. Ya, dalam hal ini berarti PPh pasal 21. Nah, karena si UNICEF ini adalah organisasi internasional, otomatis penghasilannya si ibu istri Tuan Badu ini tidak dipotong oleh UNICEF PPh pasal 21-nya, sehingga dia harus digabungkan dengan penghasilan suami. Nah selain itu, karena dia adalah organisasi internasional dan dia adalah non subjek pajak, berarti semua tunjangan yang diberikan, baik benefit in cash dalam bentuk duit maupun dalam bentuk barang benefit in kind, maka dia harus dikenakan PPh, menjadi objek pajak semua, seperti itu guys. Nah jadi jawabannya mana? Penghasilan istri tidak digabungkan. Nah salah ya, kalau tidak digabungkan ya, harusnya digabungkan. Hanya penghasilan istri berupa benefit in kind enggak, hanya benefit in cash enggak. Nah jawabannya D berarti. Seluruh penghasilan istri baik berupa benefit in cash maupun benefit in kind yang dapat didapatkan dengan uang digabung dengan penghasilan suami. Oke. 10. Status kewajiban perpajakan yang mewajibkan suami istri memiliki NPWP sendiri-sendiri yang berbeda. NPWP sendiri-sendiri yang berbeda. Pisah harta dan penghasilan. Ya, kepala keluarga sama. Hidup berpisah sebenarnya juga beda, tapi ini bukan hidup berpisah ya guys, tapi hidup berpisah karena tugas. Tidak, ini kalau dia statusnya kakak ya tetap sama NPWP-nya. Hidup berpisah itu maksudnya cerai. Kalau yang ada di HB itu maksudnya cerai. D. Istri meninggal. Enggak ya. Oke, sekali-kali itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.